Februari. Waktu itu kita melaksanakan kegiatan 212 di Monas. Oke. Terus sebagai supir, tupoksi saudara apa? Perlu saya jelaskan, Saudara Jaksa Penuntut Umum, dalam hal pengawalan atau driver, tugas pokoknya adalah kalau driver itu otomatis pertama kita mempersiapkan kendaraannya. Itu pertama kalau driver ya. Dalam tugas driver itu ada 16 tugas pokoknya. Mungkin kalau saya jelaskan terlalu banyak. Pada intinya kita memastikan sebuah kendaraan yang akan kita gunakan untuk melayani seorang majikan atau seorang komandan dalam satuan itu ready atau layak untuk dijalankan atau dipergunakan. Itu namanya tugas pokok driver. Baik itu kebersihan, baik itu yang mencakup dalam kendaraan. Itu tugas pokoknya, itu masalah kendaraan. Terus, kapan saudara menerima senjata api dari Iwan? Kalau tanggalnya saya lupa, kalau tidak salah di bulan Maret. Di bulan Maret. Ya. Pada saat tujuannya untuk apa senjata api? Tujuannya kalau dari kata Siwan untuk mengawal katanya, untuk mengawal saudara Kiflan J. Pak Kiflan. Untuk mengawal, dalam konteks mengawal, apa sih tugas mengawal itu? Menurut Yang Mulia, kita akan menjelaskan tugas pengawalan. Siap. Tugas pengawalan itu ada beberapa bagian. Pertama, kalau kita berbicara pengawalan melekat, kemanapun yang kita kawal, kita harus nempel. Sekalipun dia masuk ke toilet, itu yang namanya pengawalan. Itu kalau melekat. Nah, kalau pengawalan yang tidak melekat, artinya itu bisa dikatakan body system, bisa jarak berapa meter, itu cuman bisa kita hanya bisa kontak pandang. Ya, kotak pandang. Nah, itu pengawalan. Jadi setiap kegiatan kalau yang sudah saya alami yang namanya pengawalan, 1 minggu atau 1 bulan ke depan kegiatan yang kita harus tahu apa kegiatan yang kita kawal, baik itu kegiatan di kantor, kegiatan di mana kita harus tahu. Pengawalan Pak Kacet, pengawalan yang bagaimana? Kalau beliau saya membuat cuma freelance, jadi di biurnya saya cuma melayani beliau mengantar ke salah satu kampus untuk melakukan ngajar. Oh gitu. Dosen. Pertanyaan saya, saudara selaku supir freelance artinya gaji tidak bulanan ya? Saya tidak digaji. Tidak gaji. Tidak digaji. Sistemnya? Jadi sistemnya beliau apabila ada pertemuan, contohnya sedang melakukan seminar atau ngajar di kampus, beliau biasa dapat amplop. Kalau pada siapa saya tidak tahu. Nah, amplop itu kadang dikasih ke saya. Oh gitu. Nah, kadang bagi 2. Saudara freelance, selaku driver ya. Iya. Terus servis itu sendiri saudara bawa atau diserahkan ke Pak Kiflan ya? Saat saudara tidak menjadi supirnya. Jadi begini Yang Mulia, pada saat saya ditelepon oleh saudara Iwan, saya lupa tanggalnya, saya disuruh datang ke rumah saudara Iwan di komplek Pisar yang di Cibinong. Kami segera kamu ke rumah. Itu ditelepon sekitar waktunya pukul 20.00 lebih kurang. Ya. Saya tanya sama saudara Iwan, saya kesana nginap atau enggak? Enggak, kamu bawa baju aja katanya. Ya. Oke, saya mengiyakan, lalu saya bawa baju 2 setel dalam tas, saya langsung meluncur pakai Grab ke rumah saudara Iwan. Sesampai di rumah saudara Iwan, langsung menuju ke ruangan, ada satu ruangan, kalau saya katakan itu ruangan yang cukup kumpul ya, cukup kumpul sama-sama teman-teman. Di situ kita makan, ngopi, rokok dan segala macam. Saya merokok, dia merokok. Dia mengeluarkan 2 senjata, 1 Taurus, 1 Muir. Dia bukan 2 senjata. Nah, pada saat itulah dia memberikan saya senjata. Itu pada saat saudara pukul hanya saudara berdua atau ada orang lain? Berdua saja. Berdua. Nah, pertanyaan saya tadi belum sempat terjawab mengenai pada saat saudara tidak artinya bukan tidak menjadi supir atau tidak mengantar Pak Kiflan. Itu senjata saudara simpan atau diserahkan Pak Kiflan?
Perlu saya jelaskan, pada saat saudara Iwan memberikan senjata pada malam hari itu juga, hari itu juga senjata nggak saya bawa. Saya taruh di gudang tempat kita bertemu malam itu. Itu nggak saya bawa. Karena apa? Pada saat saya ngetes itu senjata palsu. Kalau saya tekan palsu apa? Pada saat saya kokang yang namanya pistol, itu biasanya larasnya keluar. Ini tidak ada. Kalau saya itu rapikan. Di luar sepengetahuan saudara Iwan, senjata tersebut saya taruh di laci tempat meja dia duduk, tapi dia nggak tahu. Alasan saudara kemudian senjata tersebut saudara gadaikan ke juga? Yang saya gadai bukan senjata itu, tapi shotgun yang punya saya. Shotgun. Saudara saudara. Ya. Dan shotgun itu ada izinnya. Ada izin. Sebentar nanti. Sebentar cukup yang baik. Saudara ketawa ya. Baik, kemudian. Pada saat pemeriksaan Iwan, kan sudah dikonfirmasi waktu itu Iwan yang memberikan senjata ke saudara ya. Betul, kemudian. Ya. Kapan dan di mana? Pada saat itu di rumahnya saudara Iwan. Pada saat saudara ada pertemuan dengan saudara Iwan ya. Iya, di rumahnya. Lantas saudara Iwan menyampaikan saudara tuh apa? Maksudnya ini senjata untuk apa? Gimana? Memang ada katanya begini, ini senjata dikasih Pak Kiflan. Cuma begitu sampaikan. Jadi Iwan menyampaikan ke saudara Iya. senjata dikasih Pak Kiflan. Iya, betul. Untuk penerimaan saudara maksud pencernaan saudara apa? Ya kalau saya cerna, kalaupun itu senjata yang mungkin karena saya sebagai ajudan mungkin ya mungkin untuk itu. Tapi kalau mungkin secara luasnya saya kan tidak tahu. Artinya begini, katanya saya kan tidak tahu. Sementara kata Pak Kiflan saya tidak pernah mendengar dari Pak Kiflan. Cuman katanya, kata si Iwan. Sementara dari Pak Kiflan sendiri nggak pernah bicara saudara nanti kok saya kasih senjata ya? Tidak pernah sama sekali. Tidak pernah. Jadi Iwan menyampaikan ke saudara Betul. memberikan senjata itu. Betul ya, betul. Gitu ya. Ada munisinya? Oh tidak ada, tidak. Oh, nggak ada. Tidak. Nggak ada munisinya ya. Ya. Lantas saudara bawa terus atau saudara akan gimana? Gimana? Perlu saya ulangi lagi yang mulia. Pada saat saudara Iwan memberikan saya senjata pada malam itu sekitar jam bukan Iwan, Oh, Iwan. Nah. Iwan sekitar jam 22 senjata tidak saya bawa, saya taruh di kamar itu juga. Betul. Lalu untuk hari-hari berikutnya, saudara Besok harinya saya mau ketemu sama Pak Kiflan di kampus di daerah Kelapa Gading. Ada saudara Eka, ada saudara Iwan, dan ada Iwan. Jadi ketemu sama Pak Kiflan di situ. Ya udah seperti biasa karena beliau kan lagi ada pertemuan dengan para mahasiswa. itu hari-hari senjata saudara bawa kan? Saya ulang lagi yang mulia, senjata tidak pernah saya bawa. Pertama dikasih saudara Iwan ke saya. Iya, saya tahu di situ. Itu tuh tempat tinggal siapa? Iwan, Oh, Iwan. saudara Iwan. Iya. Betul. Apa jenis senjatanya yang sudah lihat yang seperti kita baca sama hari ini ya? Betul, pistol ya. Betul. Bisa saudara tahu buatan mana segala macam tahu? Saya kurang tahu. Nggak tahu, Saya ya? kurang tahu. Iya. Silakan. Saudara terdakwa, Pakai ini ya? saudara terdakwa, pada saat keterangan saksi Afrian saya, Irfansa. Irfansa. Iya, Irfansa. itu pelot-pelotnya siapa? Saya tidak tahu dengan pelor. Yang saya berikan sama Iwan cuma titipan tisu. Bang ini ya segitu kan aja. Karena pengakuan Irfansa kemarin kan diakui bahwa dia dimiliki oleh saudara 20 pelot, Betul, ya, betul. dan itu pun diakui saudara keterangannya. Pengakuan si Irfansa. Tapi saya tidak akan memberikan peluru ke si Iwan. Apa si Irfan? Itu ya, Ya, saudara. betul. Ini untuk mempertegas kita jam 22.00 ya, waktu itu ada penyerangan. Betul, Ada betul. penyerangan, saudara waktu itu sempat memegang senjata itu. Saya pegang. Saya pegang, terus habis itu sempat nggak saudara mencoba atau melihat senjata ini membuka apa? Sempat, saya sempat memegang dan saya kokang. Saya coba kokang. Ya.
Gitu. Tadi sudah saya jelaskan, saya kokang. Kenapa saya katakan itu tidak asli? Karena setahu saya kalau pistol, yang di pistol ya beda dengan yang revolver. Biasanya kalau revolver kan dia kan magasnya kan bulat, maksudnya itu dulunya. Kalau yang pistol kan magasnya di bawah. Nah, setelah saudara pegang itu, senjata ini saudara simpan di mana? Di meja garaji di tempat kami pertemuan sama saudara Iwan. Saudara Iwan tahu nggak waktu itu yang nyimpan itu di tempat kaki itu? Dia tidak tahu. Tidak tahu. Karena yang nyimpan waktu itu siapa? Bagaimana? Yang nyimpan senjata itu di laci itu siapa? Saya. Saudara Iya. sendiri. Kenapa saudara simpan? Ya saya simpan situ aja karena kan saya tidur malam di situ tidur. Jadi setelah diberikan senjata, dia tidur ke kamarnya, saya tidur di ruangan itu. Jadi saya tahu di situ. Nah, saudara menguasai senjata itu atau menyimpan senjata itu berapa lama? Kalau lamanya saya kurang tahu. Yang jelas pertama waktu dikasih tanggal, lupa saya tanggalnya di bulan Maret, udah besoknya ketemu sama saudara laki pelanggan di kampus, ya udah. Saya nggak pernah pegang, Nggak pernah pegang. nggak pernah pegang. Jadi menambahkan. Tadi saudara sempat menjelaskan bahwa saudara Iwan menyerahkan. Betul. Pada saat saudara mengatakan, saudara ngomong lagi nggak Iwan? Tidak. Apa alasannya? Bom barang itu menurut di pengakuan Iwan diserahkan pada saudara dari yang notabene majikan saudara. Ini atas perintah Pak Kiflanjen untuk diserahkan saudara. Betul. Nah, alasan saudara kenapa tidak? Kalau memang itu diserahkan lagi kepada Iwan, kenapa tidak ngomong ke Iwan? Karena begini, senjata yang diserahkan ke saya itu kan barangnya, kalau saya katakan barang kaleng-kaleng atau barang tidak bagus, untuk apa saya bawa? Oke. Nah, pada saat setelah saudara dari rumah Iwan, ya, saudara menanyakan lagi nggak Pak Kiflan, apakah pernah saudara diminta diberikan senjata oleh Iwan atau apa, ngomong nggak ke Pak Kiflan ya? Enggak. Alasannya kenapa? Ya karena senjata nggak saya tahu, nggak bisa ngomong. Itu kan kata Iwan, saya nggak pernah nanya sama Pak Kiflan. Nggak pernah nanya, alasannya itu. Iya. Sebentar cukup. Yang saudara tahu berapa lama itu disimpan di laci itu sampai ketemu? Maksudnya yang Saya berandai-andai aja ya, berandai-andai. Yang andai-andai, yang menemukan di meja itu siapa yang? Saya kurang tahu. Jadi begini, perlu saya jelaskan sama yang mulia. Saya ditangkap pada saat tanggal 21 Mei oleh tahunnya orang Polda, pakai menggunakan pakaian preman. Pada saat ditangkap, memang saya tidak ada senjata. Nah, jadi di hari yang sama saya dibawa ke rumah Yuda. Karena pada saat proses ditangkap juga ada perbuatan yang melanggar HAM, menurut saya ya, melanggar HAM. Yang pertama tanpa surat izin, yang selanjutnya dalam mobil pun saya mengalami penyiksaan fisik. Nah, saya berandai-andai atau saya berpunya pikiran begini, yang penting saya bisa selamat sampai di Polda, yang penting saya aman. Karena dalam mobil pun saya dipaksa untuk mengakui atau menunjukkan di mana senjatanya. Saya punya feeling, ya sudah kalau begitu. Saya coba hubungi si Yuda, memang sama Yuda ada saya sokkan. Nah, itu saya tidak tahu dan saya Di mana senjatanya, gitu ya? betul. Kenapa saudara nggak menunjuk senjata yang saudara simpan di laci di rumahnya simpan? Jadi begini yang mulia, kenapa saya nggak tunjuk itu? Pada saat ditangkap, mulai ditangkap sampai dibawa, saya nggak bisa berbuat apa-apa yang mulia. Mata saya ditutup, terus kepala saya dimasukkan kantong kresek plastik, sampai-sampai saya nggak bisa bernapas 2 kali. Dan di situ pun ada ancaman, kamu mau saya bunuh di sini, kata yang nangkap. Nah, karena sama saya ketakutan, ya saya mengiyakan aja. Iya kan? Mengiyakan aja, maksudnya senjata diserahkan pada malam itu ke saya, ya saya iyakan aja. Saya nggak tahu dulu dari mana senjatanya. Karena pada saat proses mengambil senjata dan masih muda saya ikut. Jadi daripada Senjata yang mana sih yang diserahkan? yang ini yang diserahkan semua ini ya, maka saya nggak tahu. Maksudnya ditujukan sama saudara? Iya, Kapan itu ditujukan? iya malam tanggal 21. Malam 21. Betul. Yang menunjukkan siapa? Ada perwira dalangan di depannya saya ngatur namanya.
apakah ini yang Army? Ya saya iyakan aja. Kenapa? Saya mencari selamat dia sampai. Ya, maksudnya waktu itu pertanyaannya bagaimana, saudara iyakan? Pertanyaannya bagaimana? Pertanyaannya, coba di mana kamu tunjukkan senjata yang kamu pegang dari Siwan? Saya bilang saya nggak ada senjata Pak dari Siwan. Ah kamu bohong katanya, kamu pintar ngomong katanya. Loh, ternyata ada. Di mana memang nggak ada, saya pegang kok. Nah, langsung saya dihajar, langsung saya dimasukkan plastik dalam kepala. Nah, akhirnya ditunjukkan senjatanya. Saya bilang, ya saya mengaku begini, daripada tidak ada sama sekali, saya kasih tahu dia sama Yuda. Saya bilang sama Yuda. Tapi saya nggak bilang tusukkan sama Yuda, saya gadekan. Sama Yuda yang mana? Yang ini atau yang lain? Sokdan yang saya gadekan. Ya. Tapi ini sempat ditunjukkan ya? Pada saat setelah ketemu sama Yuda. Setelah ketemu sama Yuda. Betul. Ini tunjukkan. Kalau Sokdannya tunjukkan nggak? Nggak ada. Nggak ada. Ya, yang menunjukkan yang orang yang nangkap, bukan Yuda yang nangkap. Ya. Kalau saudara kan ikut sama Yuda. Saya nggak ketemu sama Yuda malam itu. Bukan menyebut sama Yuda. kan Betul. itu. Betul. Sementara yang saudara tahu atau yang di Yuda itu Sokdan. Betul. Apakah juga diambil Sokdannya di Yuda? Tidak ada. Tidak. Betul. Yang ditunjukkan ini. Betul. Saudara waktu ditunjukkan ngomongnya bagaimana? Saya iyakan aja. Ya. Saya iyakan aja. Ya. Waktu saudara pulang ya malam di rumah Siwan ya, nyimpan ini. Iya. Ngomong nggak sama Siwan ini biar di sini aja misalnya? Enggak, saya nggak ngomong. Tidak ngomong. Saya nggak ngomong. Tapi memang saudara taruh di Laci. laci. Betul. Terbuka apa sembunyi? Ketutup. Lacinya kan ada Ya. apa namanya? Bisa tarik. Ditarik. Bisa Saudara tutup. tidak? Enggak ada kuncinya. Tidak ada kuncinya. Enggak ada kuncinya. Kenapa saudara tidak ngomong ini? Apa? Ya malah saya ngomong karena gini, saya menilai saudara Iwan sudah ada sedikit kebohongan. Kebohongannya pertama saya tanya masalah harga. Dia mengatakan saya harganya 30 juta. Yang mana? Yang ini, yang senjata buyar ini. Menjadi ini. Nah katanya, saya punya feeling. Karena saya kalau ada 30 juta per begini barangnya. Sementara di Kopang aja larasnya nggak keluar. Tapi saudara ngomong nggak waktu itu? Atau hanya dibatin aja? Dibatin, cuma ada saya ngomong sama saudara Iwan, ini asli apa palsu? Nah, cuma itu saya ngomong, mana asli ini? Kata dia asli, tapi saya jawab, saya konter lagi, mana asli begini barang sampah nih segitu sebenarnya. Sama saudara Iwan. Akhirnya saudara simpan di laci Saya itu ya? simpan dia. Mas saudara nggak ngomong sama Siwan kalau saudara simpan dulu? Tidak, saya nggak ngomong. Ya, ada yang mulia? Kami agak panjang yang mulia karena ini kan pembelaan yang mulia ya. Terdakwa yang ingin kami tanyakan, tolong dijelaskan sedalam-dalamnya. Tapi ada salah kata nanti saya benarin. Melanjutkan yang ditanya yang mulia tadi. Tadi ditanya apakah terdakwa menyimpan atau meletakkan? Menyimpan berbeda. Meletakkan saja di situ. Meletakkan ya. Ya, bukan menyimpan. Diralat itu. Mohon izin Pak Penasihat. Ya, saya kan orang lapangan, bukan orang intelektual. Taunya ya menyimpan, mungkin konotasinya ya meletakkan. Meletakkan ya. Betul. Kalau menyimpan kan tetap dalam kuasaan. Ya. Jadi kotornya tidak pernah ya. Nggak pernah. Sebaik diletakkan, Ya, selesai. selesai. Ingat pun tidak. Ya, saya melupakan. Melupakan. Oke. Sekarang saya sebelum banyak tanya, saya tanya dulu. Itu ada senjata. Tolong ditunjukkan Pak Jaksa sama peluru. Senjatanya dulu, nggak usah di tempat aja. Apakah itu pernah terdakwa bawa-bawa, pegang-pegang? Dibawa naik mobil Innova, atau ditunjukkan sama Pak Kiflan, ditunjukkan sama orang lain, pernah nggak itu senjata itu? Tidak pernah. Tidak pernah. Peluru? Kalau peluru, Tunggu dulu, saya tanya dulu. Itu peluru ada 5. Dibuka aja Pak. Peluru ada 5. Apakah pernah terdakwa menyerahkan peluru itu kepada orang lain, atau pernah menerima dari Iwan tapi dibawa? Itu peluru. jadi begini, peluru itu pada saat setelah diberikan senjata sama saudara Iwan, seminggu setelahnya dia mengatakan ke saya, "Mi, kamu ke rumah, ambil peluru," katanya. Ambil peluru ke rumah. Nah, saya ke rumah.
setelah saya terima pelurunya itu 5 butir. Memang saya terima ada 5 butir. Itu posisinya pada saat saya cek koplak-koplak. Arti koplak-koplak itu kalau bahasa kami cap. Jadi proyektilnya dengan kelongsongnya itu sudah goyang. Nah kalau di bahasa kami itu sudah tidak bisa lagi dipakai. Itu namanya cap. Nah, jadi pada saat diterima memang saya pada saat Iwan memberikan saya memang saya terima. Setelah itu ya udah saya taruh lagi di situ, dia tidak tahu. Oh ya, jadi bukan kesimpulan, saya menambahkan. Jadi senjata diserahkan, diberikan apa dikasih itu juga nggak tahu namanya, peluru juga, habis itu terdakwa meletakkan saja di satu tempat. Betul. Selesai. Selesai. Dan tidak pernah ketemu lagi dengan barang itu. Betul. Oke. Tadi katanya peluru berbeda waktu itu oblok-oblok. Betul. Ya. Kemarin kita cek dalam persidangan itu sudah paten, sudah mantap. Saya lihat kan kita lihat. Dari warnanya pun sudah berubah. Berubah, tidak sama ya. Tidak sama. Oke. Mengenai senjata, ya ingat kalau yang itu kan sudah ada putih, tapi tadi udah nggak sama katanya sudah. Saya lanjut. Terdakwa kan di sini ceritanya banyak ini. Apa nama itu BAP-nya saya lihat ada ada 53 pertanyaan sama ya. 53 pertanyaan ya. Satu tanggal 21 Mei 2000. Satu lagi hanya satu BAP ya, Pak Jaksa ya? Ini cuma satu di saya nih. Yang 21 Mei saja. Nomor 1 sampai 53 benar? 23 Mei. Kemudian Catat tanggalnya. ini karena ada ini kemudian 13 Juni. Kemudian 3 Juli. Ya. Berarti di kita kopinya kurang ya. Oke. Jadi yang di kami ini kan hanya sampai nomor 53 yang di salah maaf ya. Jadi terhadap BAP yang tadi sudah disebutkan tanggal-tanggal tadi, seingat ya, mudah-mudahan masih ingat terdakwa pada tanggal 21 Mei itu di BAP-nya oleh siapa? Tanggal 21 Mei itu Habis ditangkap kan? habis ditangkap sama Pak siapa namanya? Pak Uji. Pak Pauji. Iya, Pak Uji. Tanggal 21 Mei di BAP. Betul. Itu BAP itu kan maksudnya ada komputernya, ada pertanyaan, ada dijawab, ada pengacara. Seperti itu bukan yang tanggal 21? Tanggal 21 hanya tanya jawab, belum ada proses BAP, hanya tanya jawab. Belum ada Jadi ya? malam pertama tiba ya, kalau di Kota Polda itu dibawa ke satu ruangan, saya nggak tahu ruangannya apa. Di situ diinterogasi, bapaknya udah tua-tua. Setelah itu baru dibawa ke ruang penyidik. Oh gitu. Jadi tanggal 21 ini pemeriksanya Effendi SH SIK MH, pangkat AKP. Kedua, Mahmud Fauzi Al Hidayah SH, pangkat Bribka. Ya. Ini yang yang pemeriksaan tanggal 21 ditandatangani. Pertanyaan kami, ini BAP tanggal 21 apa tanggal yang lain? Saya kalau tanggal tidak ingat. Yang jelas tanggal 21 itu tidak ada BAP. Tidak ada BAP. Tidak ada BAP, hanya tanya jawab. Oke. Yang mulia, kan kami melihatnya 21. Setelah itu kami tadi kan tanya jaksa katakan ada Juni, Juli apa segala macam. Itu ada di sini jadi buktinya video. Tapi tanggal 21 tidak ada videonya yang mulia. Tidak dilampirkan.
yang videonya. Yang ada hanya yang tanggal-tanggal tadi yang ada videonya. 21 tidak ada. Kita sudah tanya kepada terdakwa, 21 tidak pernah BAP. Padahal di sini BAP, ya. Nah, berkaitan dengan ini, ya, kami lanjutkan. Apakah pernyataan ataukah isi BAP ini diakui atau dipungkiri sekarang? Karena nggak pernah ini 21 katanya tadi. Mohon izin yang mulia, perihal BAP. Silakan yang mulia sebelum dijawab. Mohon izin yang mulia. Ini sudah kami tanya awal-awal pada saat kami ingin memulai menanyakan ke terdakwa. Apakah terdakwa pernah dimintai keterangan oleh penyidik, dan yang kami tunjukkan pada berita acara ini tanggal 21 dan malam ini diakui yang mulia. Mohon izin yang mulia. Sebentar dulu, ya. Jadi gimana mekanisme yang mulia? Saya ngomong dipotong gitu ya. Iya kan? Jadi kan biarkan selesai dulu, ya kan yang mulia, ya, biar lancar. Ini kan jadi ini ya. Jadi dengan tadi katakan 21 tidak pernah, video tidak ada, ya. Apakah masih diakui BAP ini? Mohon izin yang mulia, Pak Penasehat, perihal BAP, saya hanya mengiyakan saja. Karena apa? Mungkin bahasa kasarnya nggak saya akui. Ada beberapa poin yang saya akui. Ada beberapa poin yang saya akui. Contohnya pertemuan sama saudara Iwan, pertemuan sama Pak KZ di Pondok Indah itu saya akui. Tapi ada hal-hal yang tidak saya akui. Karena apa? Pada saat diproses pemeriksaan di ruang Jatah Beras Ibu 1, saya hanya mengiyakan saja. Perlu saya jelaskan mungkin lebih detailnya. Memang mungkin nanti ada pertanyaan sama saudara penasehat, apakah ada penyiksaan? Memang pada saat di BAP saya tidak ada siksa, tapi sebelum dan sesudahnya ada. Makanya saya berprinsip begini, udah saya akan ada, saya katakan penting apa? Saya bawa di pengadilan. Jadi saya bertanya, tadi ini kan sudah tidak sesuai. Selanjutnya, saat setelah ditangkap, tadi sudah menjelaskan sendiri, ditutup, habis itu entah apa penyiksaan. Selama setelah di kantor polisi, saya nggak tahu di mana. Apakah pernah dilakukan kekerasan fisik? Artinya dipukul, entah disetrum, entah apa, tidak tahu. Tolong jelaskan. Kalau penyiksaan itu ada. Untuk tanggalnya mungkin saya lupa. Yang jelas di ruang 1 Jatah Beras. Ya, mohon izin yang mulia, mungkin orangnya nggak saya sebutin. Ini menyangkut juga nanti ya hak privasi yang bersangkutan, dan yang kedua juga nanti masalah kemana saya juga yang mulia. Tapi kalau yang mulia mengizinkan secara tertutup akan saya buka nama-namanya. Gimana yang mulia? Saudara aja kan, terserah saudara menyampaikan. Jadi gini ya, saudara penasihat hukum ya, itu boleh saudara ungkap, tapi yang utama saudara fokus ke senjata dulu. Ya. Ya. Oke, lanjut ya. Jadi kan sudah 3, masalah peluru, masalah senjata, dan masalah BAP ya. Betul. Berikutnya lagi, tadi kan nama Pak Kifranjen disebut-sebut ya. Tapi katanya ya. Apakah terdakwa pernah ke rumah Iwan? Di persidangan kan sudah saya tunjukkan itu foto. Iwan memiliki senjata sebelum diserahkan tadi katanya yang itu tadi. Mana foto tadi? Pernah kami tunjukkan dalam persidangan ini juga mengenai saksi siapa kemarin namanya itu? Yang kecil-kecil itu? Hartanto melihat di HP kan foto seperti ini. Betul. Ya. Ini senjata di rumah Iwan. Betul, rumah Iwan. Bulan berapa? Itu bulan Januari 2019. 2019 ya. Kan terdakwa kan di Polda juga mungkin senjata ini pernah lihat atau ditunjukkan, atau di perkara yang koneksitasnya misalnya yang di Habil atau di mana, ini kan juga pernah ditunjukkan. Apakah ini senjatanya sama yang laras panjang yang ikut dalam perkara yang lain? Sama ya. Sama. Ini di bulan Januari 2019. sudah ada foto ini ya. Sudah ada. Oke. Sekarang saya tanya lagi. Tadi kan
masalah senjata kita fokus, karena yang bisa melepaskan saudara terdakwa masalah senjata ya. Tadi senjata diserahkan oleh Iwan. Betul. Apakah ada orang lain yang menyatakan bahwa senjata yang dikasih Iwan itu yang dibeli Anil? Mau diulangi? Kan ceritanya senjata ini dibeli Iwan lewat Anil. Betul. Anil lewat Joni DPO kan begitu. Iya. Nah, selain Iwan, ada nggak orang lain yang mengatakan bahwa senjata itu adalah senjata yang dibeli oleh si Anil? Nggak ada. Tidak ada. Nggak ada. Apakah ada yang lain menyatakan dalam persidangan ini yang saksi yang terdakwa dengar bahwa senjata itu adalah senjata yang yang disiapkan oleh Iwan karena dibeli Anil pada tanggal 4 Februari berdasarkan order tanggal 20 Februari tapi diserahkan tanggal 4 bulan Maret. Dalam persidangan ini apakah terdakwa pernah mendengar ada saksi yang menyatakan bahwa senjata itu adalah yang dibeli Iwan dari Anil? Tanggalnya kan tanggal 4 katanya datang ke rumah si Iwan itu senjata, tapi dipesan oleh Anil tanggal 20 Februari dari si Joni itu katanya DPO. Apakah pernah dalam persidangan terungkap itu senjata seperti itu? Belum pernah saya dengar. Tidak pernah dengar. Belum pernah. Dalam persidangan kita sudah periksa yang namanya Helmi Kurniawan. Apakah saksi terdakwa pernah dengar dia mengatakan bahwa senjata itu adalah dipungut dari lapangan tembak di Gedung Halang Brimob yang sudah dibuang? Pernah saya dengar dari saudara Iwan. Iwan mengatakan itu. Betul. Berapa jumlah peluru yang dikatakan Iwan? 5, 3, 2 atau berapa? 5. 5. Kembali kepada perkara daripada terdakwa. Di sini ada 5. Dituduh ada 2 lagi kepada si siapa namanya itu? Irfan. Nah, sebenarnya peluru itu 5 apa 7? 5. Ya. Jadi dalam persidangan Irfan juga menyatakan bahwa diserahkan tisu. Ya, karena saya juga pengacara di perkaranya dia, jadi saya tahu. Jadi diletakkan saja di tempat itu. Katanya. Setelah itu dia tidak pernah tahu itu peluru. Tahunya setelah dia tanggal 21 di Polda bahwa peluru itu jumlahnya sekian. Ya, ini kata si Irfan. Jadi saya tambahkan lagi. Jadi Iwan kasih 5 peluru. 5 ditunjukkan waktu di Polda atau di Cipinang. 2 lagi ada di Irfan. Tapi nyatanya tidak seperti itu ya. Berikutnya lagi. Apakah terdakwa mendengar juga dalam persidangan ada ahli pangkat kompol, pangkatnya kompol dari Lab 4 menyatakan senjata itu buatan Jerman? Pernah dengar. Waktu terdakwa diberikan Iwan senjata, terdakwa menyatakan apa waktu ditunjukkan senjata itu? Senjatanya senjata palsu. Betul. Ya. Jadi bukan buatan Jerman ya. Yang ini buatan Jerman ya. Iya. Oke. Selanjutnya, sewaktu Marsikal Amano kita hadirkan sebagai saksi meringankan di sini. Kita tunjukkan peluru 5 butir. Apakah terdakwa mendengar katanya senjata bagus? Peluru bagus. Mulus. Belum pernah ditembakkan. Sampai saya tanya pakai kacamata enggak? Dia bilang bagus. Dengar? Dengar. Apakah peluru ini yang dikatakan benar oleh Marsikal Amano itu sama dengan peluru waktu terdakwa ditunjukkan di Polda? Beda ya? Beda. Tidak sama ya? Tidak sama. Oke, saya nggak ngarahkan, cuman ya begini gaya ngomongnya saja. Selanjutnya dikatakan dalam dakwaan bahwa ada menjemput Pak Kiflan Zain, ya. Setelah itu berhenti satu tempat. Habis itu senjata ditunjukkan kepada Pak Kiflan Zain. Habis itu dikotang, krokok bagus, ada Eka. Padahal Eka dikatakan di sini tidak ada. Nah, bagaimana sekarang mengenai terdakwa? Perlu saya jelaskan perihal penjemputan Bapak Kiflan di bandara itu memang ada. Kalau tanggalnya saya tidak ingat, beliau dari luar daerah bersama saudara Eka.
Di dalam mobil tidak ada kita membicarakan masalah senjata. Baik itu kita singgah di area, rest area di situ ada pom bensin, kita berbicara seputaran yang lain. Jadi tidak ada kita membahas dan tidak ada saya menunjukkan yang namanya sama lagi pelajar. Jadi perlu saya jelaskan karena senjata kan saya tahu rumah saudara Iwan, bagaimana saya mau menjelaskan atau mengatakan sama lagi pelajar. Demikian. Oke, ini menyimpang sedikit, tapi dia kaitan mengenai harta daripada terdakwa. Waktu terdakwa kan di Menko Polhukam ditunjukkan juga ada kartu ATM beberapa macam, ada laptop, ada uang apa segala macam. Barang-barang apa yang hilang atau tidak ada sekarang dalam persidangan milik terdakwa supaya di persidangan menjadi terbuka? Apa saja? Mohon kemudian saya jelaskan perihal barang pribadi pada saat penangkapan di Bandara Soekarno-Hatta di Terminal 1C. Yang pertama mobil Toyota Innova punya kaki Panjen. Terus di tubuh saya melekat ada jam merek Gucci. Tadinya warna coklat, kulit, kepalanya warna hitam, Gucci. Terus ada HP 2, satu OVO sama Samsung, kedua. Dan kunci mobil. Karena pada saat di bandara, saya sedang menginterview calon security. Karena tugas saya memang koordinator security di perusahaan PT Bintang Perkasa Alexander yang office-nya ada di Kalideres. Pada saat penangkapan, saya membawa satu tas. Di dalam tas itu, saya ulangi memang di badan saya ada dompet. Di dompet itu ada uang kalau tidak salah 100.000, kalau nggak salah 50.000 dua. Ada 6 ATM, BCA, BNI, MyBank, Commonwealth, BRI, satu lagi BNI. Ada 2 buku tabungan, itu dalam dompet. Terus ada izin senjata shotgun. Izinnya itu 2007. Di situ ada foto saya pakai loreng. Di situ Satria Club nama klubnya. Ada kantornya di Cijantung di Rawasari. Terus di dalam tas ada laptop merek Acer ukuran 14 inci. Itu baru saya beli sekitar 1 minggu. Seharga lebih kurang 5.700.000. Ada lagi di dalam tas itu uang 5 juta cash. Ada lagi uang dalam amplop 1 juta, nominalnya 20.000 sama 10.000. Kalau itu ada sambil disaksikan oleh saudara penyidik yang ada di Datan Kelas 1. Saya izin, saya silakan ambil karena itu untuk uang THR anak-anak saya yang mulia. Pada saat saya mengambil uang yang 1 juta dalam amplop, uang yang 5 juta sudah nggak ada lagi. Udah saya diam aja. Kalaupun saya tanya, toh saya sudah dilakukan penyiksaan, daripada saya disiksa lagi, udah saya diam aja. Ada kompani profil 2 perusahaan. Salah satunya perusahaan PT Bapak, PT Bintang Perkasa tadi. Ada Lamasan Kerja, ada apa lagi? Ada MOS putih yang kan nggak ada kabel. Ada apa lagi ya? Banyak itemnya di dalam tas. Nah, sampai saat ini yang saya tahu di dakwaan yang saya baca, alat bukti cuma 2 atau 3 sama mobil. Satu HP atau 2 HP, 1 mobil. Nah, saya nggak tahu di mana sekarang. Tas warna hitam, termasuk yang tadi saya sebutkan jam, merek Gucci, dan ATM, dompet, kulit warna hitam, beserta duit, yang lain-lain. Nah, sampai sekarang saya nggak tahu di mana yang ada. Demikian Pak Azhar. Ya, selanjutnya kan di dalam BAP dikatakan dakwaan begini. Pada hari Selasa 6 Maret 2019, tinggal jawab nanti saya tanya. 2019 sekitar pukul 9 WIB bertempat di rumah Haji Kurniawan di perumahan ini segala macam. Terdakwa menerima 1 pucuk senjata api. Ya. Laras pendek, Mayer segala macam.
atas permintaan Kiflan Zen dengan tujuan untuk menjaga diri terdakwa serta untuk mengawal dan menjaga Kiflan Zen karena terdakwa merupakan supir sekaligus pengawal. Nah, pertanyaan saya, apakah terdakwa paham maksud menerima ini? Kalau saya masa pribadi menerima ya mungkin diberikan saya terima gitu aja. Bukan jadi memiliki, menguasai, menyimpan, tidak ya? Tidak ada. Maknanya karena dikasih tangan. Karena dalam persidangan kemarin Iwan kami minta tolong tunjukkan bagaimana cara menyerahkan kepada terdakwa. Ada videonya semua. Ternyata dia tidak tunjukkan di sini dalam persidangan. Tidak ada bagaimana menyerahkannya, tidak ada. Kemarin kami minta, nanti kita putar bisa ya. Jadi makna menerima itu ya, bukan memiliki, menguasai segala macam, tidak ada ya. Tidak sesuai dengan pasal 1 ya. Betul. Oke. Selanjutnya, atas permintaan Kiflan Zen, terdakwa menjemput Kiflan Zen di Bandara Soekarno-Hatta yang tadi maksudnya ya. Betul. Oke. Dalam pertemuan tersebut ya, terdakwa melaporkan kepada Kiflan Zen bahwa terdakwa telah menerima 1 pucuk senjata. Ada melaporkan waktu jemput tadi, tidak ada ya. Jadi dakwaan ini nggak ada ya. Ya, yang jelas saya tidak ada menyampaikan sama Pak Kiflan tentang informasi atau senjata tersebut. Tidak melaporkan. Oke, Iya. saya lanjutkan. 1 pucuk senjata api laras pendek jenis Mayer hitam kaliber 22 mm dari Hari Kurniawan alias Iwan. Terdakwa juga menunjukkan senjata tersebut kepada Kiflan Zen dan Kiflan Zen meminta kepada terdakwa untuk membawa dan menyimpan senjata api tersebut. Ini tidak ada semua ya. Tidak ada. Pak Kiflan juga tidak ada menyatakan itu simpan apa, tidak ada. Tidak ada statement Pak Kiflan untuk mengatakan itu. Oke. Pada tanggal 13 Maret 2011 di rumah Kurniawan, terdakwa meminta peluru. Apakah ada? Terdakwa meminta peluru kepada Iwan. Memang ada saya Tanya ya, Tanya. bukan meminta ya. Bukan, Oke, menanya. cukup sudah. Karena pada saat Iwan menyerahkan 1 pucuk senjata api laras pendek jenis Mayer hitam kaliber 22 tidak disertai dengan pelurunya. Atas permintaan terdakwa selanjutnya Kurniawan alias Iwan menyerahkan 3 butir peluru 22 mm kepada terdakwa. Selanjutnya terdakwa memasukkan 3 butir peluru kaliber 22 mm tersebut ke dalam magazin senjata dan mengokangnya guna memastikan apakah senjata tersebut dapat digunakan atau tidak. Tolong jelaskan, 3 atau 5? Peluru yang dijanjikan atau diberikan